Peradaban Mesir kuno udah lama jadi subjek yang menarik, tidak hanya untuk sejarawan ataupun arkeolog, tapi juga banyak orang pada umumnya. Banyak arsitek, sejarawan, arkeolog, dan berbagai ahli di bidangnya setuju bahwa peradaban Mesir kuno adalah subjek studi yang sangat menarik untuk dipelajari dan dipecahkan berbagai misteri dan rahasianya. Sementara itu, biarpun masih banyak misteri tentang Mesir kuno yang belum terpecahkan, tapi tidak sedikit juga hal yang telah ditemukan dan banyak orang yang belum mengetahuinya. Dalam bidang medis dan kedokteran, kemampuan bangsa Mesir kuno jauh melampaui imajinasi kita. Mereka tidak hanya bisa memperbaiki tulang-tulang yang patah, tapi mereka juga mampu melakukan operasi otak dengan teknologi kedokteran yang mereka punya pada zamannya. Selain itu juga, bangsa Mesir kuno punya dan mengembangkan beberapa metode tes kehamilan. Sebagian metode ini sudah diuji oleh para ilmuwan dan ternyata hasilnya sangat efisien. Mendengar nama Cleopatra, kita otomatis pasti mengasosiasikannya dengan kecantikannya dan keanggunannya, sehingga dia dinobatkan sebagai ratu tercantik di kerajaan Mesir kuno. Meskipun dia terlahir dan dibesarkan di Alexandria, yang merupakan kota terbesar dan termewah di Mesir pada saat itu, Cleopatra adalah keturunan asli bangsa Yunani, tepatnya keturunan Ptolemaios pertama, salah satu jenderal dari Raja Alexander Agung. Anggapan kalau wanita Mesir seringkali dilecehkan, diremehkan, dan keberadaannya tidak dianggap di zaman Mesir kuno ternyata tidak benar. Di zaman Mesir kuno, emansipasi wanita sudah ditegakkan dan dijalankan. Para wanita mempunyai hak kesepakatan yang legal dan boleh memiliki hak finansial secara mandiri. Itu berarti mereka bisa menjual atau membeli bangunan, berperan sebagai juri atau hakim, dan terkadang juga bisa terlibat dalam perjanjian kontrak. Wanita Mesir yang pekerjaannya dilakukan di luar rumah mendapatkan upah yang setara dengan yang diterima pria pada masa itu. Wanita Mesir pada saat itu juga mempunyai hak menceraikan suaminya dan tidak selamanya terikat dengan suami seperti halnya yang terjadi pada wanita Yunani pada saat itu. Faraoh bertubuh gemuk dan menderita diabetes. Meski seringkali kita melihat patung-patung atau peninggalan-peninggalan zaman Mesir kuno digambarkan kalau mereka bertubuh kekar dan tegap, tapi nyatanya itu tidak terjadi di zamannya. Para ilmuwan meneliti tubuh dari mumi-mumi para faraoh atau Firaun Mesir. Ternyata ditemukan kalau dulunya berat badan para faraoh seringkali berlebih dan tidak sehat. Bahkan diduga menderita diabetes akibat sering mengkonsumsi bir, wine, roti, dan madu yang tinggi kadar gulanya. Piramid ternyata tidak dibangun oleh budak. Para arkeolog Mesir menemukan sebuah makam baru milik para pekerja yang dulunya membangun piramida raksasa Giza. Penemuan makam ini sekaligus membantah sejarah yang selama ini mencatat bahwa piramida itu dibangun oleh para budak. Ribuan orang yang membangun piramida raksasa ini ternyata makan daging secara teratur, bekerja dengan sistem shift, dan diberikan kehormatan untuk dimakamkan di makam batu bata lumpur di piramida raksasa Giza. Hal ini mengindikasikan kalau pekerja yang membangun piramid Giza bukan dibangun oleh para budak yang selama ini tercatat dalam sejarah dunia. Pemakaman dari para pekerja piramid ini pertama kali ditemukan pada tahun 1990 oleh arkeolog Mesir yang bernama Dr. Zahi Hawass. Dari apa yang ditemukan di sana, menunjukkan kalau para pekerja adalah buruh upah dan bukanlah budak sama sekali. Dr. Zahi Hawass menambahkan dalam pernyataannya, kalau pemakaman yang dibangun di samping makam raja atau piramid Giza adalah bukti kalau pekerja diberi kehormatan atas jasa-jasa mereka.